Halo guys, selamat datang di channel saya. Dimana di channel ini saya akan membahas hal-hal yang mungkin membosankan. Oke, anyway, pada pembahasan pertama ini, di video yang pertama kali ini, saya akan membahas tentang adiksi mistika. Adiksi mistika, apa kalian pernah mendengar istilah tersebut? Mungkin belum ya, karena memang istilah adiksi mistika ini saya bikin sendiri. Nah, tapi kalian mungkin bisa menebak lah apa maksud dari istilah adiksi mistika. Dari kata adiksi yang berarti kecanduan, dan mistika itu hal-hal yang berkaitan dengan hal mistis. Singkatnya, adiksi mistika itu adalah sebuah teori yang saya bikin untuk menjelaskan kenapa seseorang itu sangat suka mengaitkan kejadian-kejadian tertentu dengan hal-hal yang berbau mistis. Misal ada orang kecelakaan, seseorang yang mau berpikir itu pasti ada loh penjelasan rasional tentang hal tersebut. Kenapa bisa terjadi sebuah kecelakaan, atau di sebuah tempat tertentu itu kenapa sering sekali ada kecelakaan ya. Tapi ya mungkin karena males ya, akhirnya dikaitkan sama hal-hal yang berbau mistis atau hal-hal gaib. Nah, di video kali ini kita akan coba bedah ya Kenapa kok hal tersebut bisa terjadi? Dari yang saya temukan itu, yang paling kuat ada dua faktor, yaitu faktor secara kognisi atau cara kita dalam berpikir, dan juga faktor neuroscience. Faktor neuroscience itu lebih ke faktor biologis, bagaimana kimiawi dalam otak ini bekerja. Yang pertama, faktor kognisi atau cara kita dalam berpikir. Nah, cara dalam kita berpikir itu memiliki dua kecenderungan ya. Kecenderungan yang pertama itu kecenderungan secara analitis. Apa kecenderungan secara analitis itu? Yaitu ketika kita menghadapi suatu fenomena, kita akan menganalisanya. Akal kita, rasional kita akan melakukan riset atau penelitian dan menemukan bukti-bukti secara ilmiah. Jadi dalam kecenderungan berpikir secara analitis ini ada metodologinya ya, ada metode tertentu yang harus dilakukan. Kecenderungan berpikir secara analitis ini niscaya akan memakan waktu yang lama. Nah, makanya orang-orang kita itu akan lebih memilih kecenderungan berpikir yang nomor dua. Kalau yang tadi secara analitis, maka selanjutnya kita akan lebih memilih secara intuitif. Apa itu kecenderungan yang intuitif? Kecenderungan berpikir secara intuitif itu kita lebih mengedepankan emosi atau perasaan kita ketimbang menggunakan rasio dan logika. Dan sifat dari kecenderungan ini yang pertama itu mudah sekali. Nggak perlu kok kita sampai melakukan riset atau mengumpulkan data, itu nggak perlu. Namanya cuma pakai perasaan sama emosi akan sangat mudah. Lalu kalau hal itu mudah, niscaya yang kedua adalah cepat. Mudah dan cepat, maka kita akan lebih suka menggunakan metode yang kedua ini, atau kecenderungan berpikir yang kedua, yaitu kecenderungan intuitif, cara berpikir yang mudah dan cepat. Nah, mengaitkan hal-hal atau kejadian itu dengan perkara yang gaib, yang mistis, yang supranatural, itu lebih cenderung ke yang kedua ini. Karena ya secara analisis atau secara ilmiah, hal-hal mistis itu tidak termasuk hal yang ilmiah, karena ya tidak bisa dibuktikan secara empiris. Lalu faktor yang kedua apa? Yaitu faktor secara neurologis. Neuro itu otak lah. Nah, ini hal yang berkaitan dengan biologi, bukan otak secara kognisi. Kan kognisi tadi juga masuknya ke dalam otak, tapi kalau otak itu lebih ke proses berpikir, neuroscience itu lebih ke bagaimana otak ini bekerja secara biologis. Nah, jadi di otak itu ada sebuah bagian bernama nucleus accumbens. Nah, bagian otak ini itu bagian otak yang akan aktif ketika seseorang itu mendapatkan motivasi, penghargaan. Jadi kan ketika kita mendapatkan motivasi atau penghargaan, itu kan kita akan merasakan sebuah gairah, sebuah kesenangan dan kebahagiaan lah. Terus bagian otak ini yang disebut nucleus accumbens ini juga akan aktif ketika seseorang itu mengalami sebuah pengalaman supranatural. Pokoknya ketika kita mengalami fenomena supranatural, itu bagian otak tersebut itu akan aktif. Jadi kita juga akan merasakan sebuah gairah, kita juga akan merasakan kebahagiaan, kesenangan. Otomatis ya kita akan menjadi tertarik dengan hal-hal supranatural atau mistis tersebut, karena ya enak. Nah, dari sini kita akan gabungkan kedua faktor tersebut. Yang pertama, faktor kognisi itu mudah dan cepat. Yang kedua adalah faktor neuroscience, menyatakan bahwa hal mistis itu enak. Sesuatu yang mudah
dan cepat, lalu digabungkan dengan kesenangan, otomatis akan muncul namanya adiksi, akan muncul namanya sebuah kecanduan. Contoh yang lain, kesenangan yang bisa didapat secara cepat dan mudah. Media sosial, kita semua mengalami kalau mau cari kesenangan cepat itu pasti carinya atau bukanya media sosial, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan akhirnya jadi kecanduan. Terus contoh lain, merokok, mudah, cepat, enak, kecanduan. Bokep, mudah, cepat, nikmat, jadinya kecanduan. Nah, sama dengan perkara mistis, itu mudah, cepat, dan juga nikmat. Makanya saya sebut sebagai adiksi mistika, yaitu sebuah fenomena di mana seorang itu kecanduan dengan hal-hal yang gaib berbau mistis, sehingga dia akan sering mengait-ngaitkan semua kejadian di sekitarnya itu dengan perkara yang mistis. Nah, sampai sini paham ya? Walaupun begitu, perkara yang mistis atau supranatural itu tidak selamanya buruk, karena terkadang hal tersebut, hal mistis dan supranatural itu akan menjadi sebuah harapan bagi seseorang, di mana kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Bagi sebagian orang, hal ini menjadi sebuah solusi. Ada kan orang yang datang ke peramal, orang yang datang ke dukun itu minta namanya pelet, karena mereka khawatir ketika dia suka nih sama seseorang, wah saya khawatir nanti dia nggak suka sama saya. Akhirnya dia datang ke dukun minta namanya pelet untuk memantapkan hatinya, untuk memberikan dia harapan. Terus orang-orang yang suka togel atau togel gelap, itu kan kalau secara logika ngapain kok cari nomor itu dari plat motor, hubungannya apa ya? Atau ke kuburan, ke bawah pohon dan lain sebagainya cari nomor. Itu karena mereka mencari harapan dalam ketidakpastian. Dan sedangkan untuk bertahan hidup itu kita butuh harapan, bos. Mungkin ya beda-beda setiap orang. Ada orang yang mencari harapan dari hal-hal bisnis itu, ada orang yang mencari harapan dari pekerja keras. Saya ingat sebuah cerita tentang penelitian terhadap seekor tikus, di mana ada seekor tikus itu dimasukkan ke dalam air. Nah, untuk mengetahui berapa lama nih tikus ini dapat bertahan dalam posisi tenggelam atau berenang di air. Nah, tikus yang pertama itu dalam 15 menit dia tenggelam terus mati. Lalu masukkan lagi tikus yang kedua. Nah, sebelum tikus itu tenggelam, akhirnya tikus tersebut diselamatkan. Nah, setelah beberapa saat tikus yang diselamatkan ini dimasukkan lagi ke dalam air. Apa yang terjadi? Tikus tersebut mampu bertahan selama 60 menit. Ternyata karena tikus yang kedua ini berharap akan diselamatkan kembali. Artinya dia memiliki harapan untuk diselamatkan, sehingga dia bertahan sampai akhir. Ya, sampai akhirnya dia tenggelam dan mati. Ya, intinya harapan itu penting bagi kita semua. Oke, cukup sekian ya pembahasan kali ini tentang adiksi mistika. Nah, intinya dalam pembahasan saya ini bukan membahas tentang ada atau tidaknya sesuatu yang mistis dan gaib itu. Jadi kalau kalian mau bantah silahkan, tapi kalau bantahnya ngawur ya janganlah dengan data ataupun secara metode yang ilmiah. Itu saja dari saya. Terima kasih.